Menuju pemilihan presiden 14 Februari 2024, 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden telah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum KPU. Pengamat politik Rocky Gerung sejak sekarang sudah memastikan salah satu dari ketiga pasangan tersebut tidak akan memenangi Pilpres. Ia adalah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang diusung koalisi perubahan meliputi Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Kalau kalian tanya, apakah Anies akan menang? Tidak, Anies tidak akan menang. Tidak akan pernah menang. Menurut Rocky, Anies tidak akan menang Pilpres karena ada tembok besar yang menghalangi. Siapa dia? Rocky mengatakan walaupun Anies meraih 100% suara di seluruh Indonesia, hasilnya tidak akan menang. Karena sejak sekarang hasil dari pemilu sudah ditentukan siapa pemenangnya. Karena dia ada penghalang. Mau 100% seluruh Indonesia pilih Anies, tetapi outputnya sudah ditentukan hanya boleh 17% maksimal. Lebih lanjut, jelas Rocky, sistem yang akan membuat output Pilpres menjadi demikian. Karena penghalangnya adalah kepala negara sendiri. Saya ucapkan itu sebagai hipotetis akademik melihat jejak penghalangan Anies. Dan pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan pada semua. Jokowi dikritik media internasional. Pengamat politik Rocky Gerung ikut buka suara. Dia menyinggung orang nomor 1 di Indonesia itu yang kini tengah dikritik oleh media internasional terkait proyek IKN. Menurut Rocky Gerung, sorotan media internasional terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan mengubah pandangan para investor asing terkait proyek IKN. Berupaya jadi penjual tanah air, nggak ada yang masuk juga tuh, bahkan diolok-olok di luar negeri. Nah, semua investor itu membaca majalah Times itu, dan majalah Times itu jadi acuan dari mereka yang berupaya untuk berbisnis secara sempurna, termasuk bisnis yang peduli lingkungan kan. Nah, selama isu lingkungan itu nggak bisa diselesaikan Pak Jokowi, selama itu pers internasional akan mengolok-olok proyek itu. Nah, olok-olok itu akan mempengaruhi keputusan investor asing, karena nggak ada investor asing yang hari-hari ini mau berinvestasi yang merusak lingkungan. Itu pasti diolok-olok oleh anak-anak muda di tempat di mana investor asing itu berasal. Ya, bisa diboikot, bukan hanya diolok-olok Pak ya. Ya, itu boikot. Dan udah sering banget kasus gugatan citizen terhadap korporasi, dan langsung korporasi itu berhenti operasi itu. Ya. Gibran Rakabumi. Lebih lanjut, mantan dosen filsafat Universitas Indonesia itu juga menyinggung langkah politik wali kota Solo sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Rakabumi, yang kini telah diusung menjadi cawapres Prabowo Subianto. Bukan tanpa alasan, langkah politik Gibran Rakabumi juga ikut menjadi sorotan media internasional. The Guardian dalam headline berjudul "Dari Penjual Martabak jadi Wakil Presiden Indonesia, putra Jokowi mengincar posisi teratas." Rocky menilai media internasional kini tengah ramai menyoroti Indonesia lantaran Jokowi berubah menjadi despot menjelang akhir jabatannya. Nah, bagi pers asing, ya bagaimana mungkin Indonesia itu ditenggelamkan kembali ke dalam otoritarianisme, dan itu bertentangan dengan tren dunia untuk melebarkan demokrasi. Jadi Jokowi nggak ngerti bahwa dia itu disorot oleh pers internasional sebagai orang yang akan mengganggu proses demokratisasi dunia. Jokowi tak paham demokrasi. Rocky menyebut Jokowi sulit untuk menjadi penengah di Timur Tengah lantaran mantan wali kota Solo itu sendiri memiliki watak sebagai tirani atau tiran. Ya kalau
Jokowi berupaya untuk jadi penengah Timur Tengah. Ya buat politisi dunia, Anda nggak mungkin melakukan sesuatu di Timur Tengah untuk mengembalikan demokrasi di Timur Tengah, di Palestina dan konflik di Israel Palestina itu. Kalau Anda sendiri berwatak tiran, kan itu intinya kan. Kan watak seseorang itu harus comply dengan apa yang akan dia usulkan. Dia mengusulkan ceasefire, perdamaian, lah dia sendiri nggak ngerti apa itu demokrasi itu. Jadi Jokowi betul-betul nggak dianggap di dunia. Dia juga kembali mengungkit pernyataan Jokowi yang melarang para pebisnis menjadi politikus. Pasalnya, hal ini berlawanan dengan langkah politik anak dan menantunya Gibran Rakabuming dan Bobi Nasution. Nggak usah, Bapak Ibu ini kan biasa di bisnis, biasa di ekonomi. Nggak usah lah belajar jadi politikus, kadang-kadang ngomentari, malah bisa keliru. Semua hal yang diterangkan Jokowi seolah-olah keluar dari kepala yang kosong gitu. Bukan satu yang ditata secara konsepsional, menganggap bahwa ya dengan bahasa santai mungkin ya lebih baik CEO daripada politisi. Kan itu artinya kayak orang yang nggak ngerti bahwa dia lagi disorot justru karena kedudukan bisnis Gibran itu berubah menjadi kepentingan politik dan bahkan masuk di dalam target untuk jadi wakil presiden kan. Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak Keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? Karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? Anak-anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Gibran mirip Jokowi. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Sekarang ini serangan-serangan di sosial media ini makin keras. Tidak perlu ditanggapi. Tidak perlu ditanggapi, kita tetap santai, tapi kita terus gerak di bawah. Jangan terprovokasi, jangan mau dipancing, jangan mau mengeluarkan tenaga untuk hal-hal yang kontraproduktif. Kita tetap turun ke bawah, kita tetap door to door, kita tetap mengadakan pertemuan kecil, pertemuan sedang, pertemuan gede, kita datangi semua. Rocky mengatakan dia pernah berbicara dengan seorang peneliti muda di Melbourne, Australia. Menurutnya ada DNA otoritarian di dalam sebuah keluarga. Jadi terbaca memang orang yang sederhana sebetulnya menyimpan semacam yang disebut authoritarian personality. Tadi dia pakai istilah itu tempatnya. Jadi personality authoritarian ini akan ditiru oleh anaknya juga. Karena anaknya tahu bahwa toh tanpa ikut prosedur yang resmi, yang etis, dia bisa berkuasa kok. Dia akan praktekkan nanti itu sebagai wakil presiden atau kalau dia jadi presiden. Jadi ini bukan sekedar peta politik yang dianalisis oleh media asing, oleh analis asing, tapi juga watak yang disebut authoritarian personality. Salah seorang pendiri Setara Institut itu mengatakan, Jokowi selama ini telah menyembunyikan watak otoritariannya dengan pencitraan kerakyatan. Seseorang yang dipamerkan sederhana sebetulnya dia sedang menyembunyikan kebengisannya. Kira-kira begitu di dalam studi authoritarian personality.